Selamat datang kepada seluruh tamu VIP kita and welcome to Mr. Collie F. Brown. Dan mengucapkan selamat juga untuk para hadirin lainnya untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Mohon izin untuk mulai acara. Hadirin dimohon berdiri. Everybody, please stand up. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Indonesian Anthem. Mars Kota Batu.
Bersinar kotaku, rakyatnya berputih luhur, beriman dan bertakwa, bermudara sejuk dan segar, bertaniannya ramah lingkungan. Dari ikan yang selalu berdaya saing, pasti wisata yang mendunia. Lihatlah ufuk biru itu, siap dan tegak menyusul hidupku. Berkenaan bersama maju, dari bergaya maju. Dengan niat suci bertekad keras saja, menuju masyarakat sejahtera. Siap berjihad seluruh jalan semua dan jayamu. Jujur dan ikhlas setia selalu demi kejayaan bangsa batu. Lihatlah ufuk biru itu, siap dan segera menyusul hidupku. Berkenaan bersama maju, kotaku, dari hitam berkarya maju. Dengan niat suci bertekad sekeras saja, menuju masyarakat sejahtera. Siap bersiap saudara, jalan semua dan karyamu. Dengan aktivitas dan inovasimu, demi kejayaan kota Bandung. Dengan aktivitas dan inovasimu, demi kejayaan kota Bandung. Mars Adiaksa. Insan bernyanyi sebagai bernama kebahagiaan dan mewujud hukum pasti di atas minggu mutakhir. Perhatian dan pencerahan yang tersurat dengan kasih iman telah sepanjang zaman. Everyone please have a seat. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di Pondok Seduluran, Rumah Restoratif Justice dari Desa Junrejo. Welcome to all of you, our guests. And also, I would like to welcome you, Your Excellency, Country Manager of UNODC Indonesia, Mr. Koliev Brown. Welcome to Kota Batu. It's a great opportunity to meet you, sir. And also, dan juga kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat siang kepada yang terhormat Ibu Dewanti Rumpoko, our City Mayor. And also, selamat datang untuk perwakilan dari from the Attorney General's Office of Republic Indonesia, Miss L.
Big applause for Tari Kembang Bionoma. Ngaluri seni budaya ayo konco-konco ayo bebarengan ngaluri seni budaya ayo konco-konco ayo bebarengan ngaluri seni budaya ayo konco-konco ayo bebarengan ngaluri seni budaya. Contoh makaryo anguri seni budaya seni budaya ayo kabeh bebarengan manunggal sae budaya anguri seni budaya. Tero, duduk totel, duduk wajan, duduk gegem, yo gak kentil, gak doyan, yo gak arep. Demi mangan orem-orem lawe tahu gandeng dadi pak telu maju awakku gak gelem aku ora bakal nesu aku tetep ngoper. Oi kuyup ngajo tarik se salam kalim dumateng para miyarsa sugeng mirsani pasungkatan kita sami kebiar kreasi perkembangan generasi seni generasi cita cita pasukan Ibu jogetan, jogetan di generasi seni kang nyobi berkreasi bebarengan gawe karya tari jogetan gawe hiburan hiburan di kamerati mangan kupat ngombe banyu apa menawi lempat yo kumpul gawe satu gotong royong sae Indo batu utawi songo karya kuno bawon. Ya oh ya lelele siap ya ya everybody are you ready
Kajo tarik se. Tari kembang Bionoman. Jadi Bapak Ibu, tari kembang Bionoman ini ada kata bio dari biodo dan noman dari sinoman, ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu untuk kelancaran acara ini. And before we continue this event, we would like to have a pray together, and I would like to invite, izinkan saya untuk mengundang Izinkan saya untuk membaca doa menurut agama Islam dan yang non-muslim menyesuaikan dengan keyakinannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wansurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin was syuhada was salihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati perwakilan dari UNODC, Mr. Coley F. Brown, Country Manager UNODC Indonesia. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi atau yang mewakili Pak Wahyu,
Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota Batu. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Batu atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malang. Yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili. Yang saya hormati Dandim 0818 yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Pabung, Pak Widakdo. Yang saya hormati Direktur Bimbingan Kemasyarakatan Kemenkumham atau yang mewakili. Yang saya hormati perwakilan dari Kejaksaan Agung, Ibu Erni Mustikasari dan Ibu Yusri. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Junrejo dan juga Bapak Kepala Desa Sekota Batu yang hadir melalui video conference dan para tamu undangan sekalian. Pertama-tama puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia di hari ini, dan tidak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Mr. Koli, perwakilan dari UNODC. Selamat datang di Kota Batu. Para hadirin yang saya hormati, Kejaksaan Negeri Batu senantiasa meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Hal ini ditandai dengan turut aktifnya Kejaksaan Negeri Batu dalam mendukung pembaharuan hukum, salah satunya adalah restoratif justice, sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya keadilan yang diharapkan semua pihak. Di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah terbentuk kurang lebih 184 rumah restoratif justice. Khusus di wilayah Kejaksaan Negeri Batu telah dibentuk rumah restoratif justice sebanyak 24 rumah yang diberi nama Pondok Seduluran, yang dalam pembentukan dan pendiriannya tidak terlepas dari bantuan para stakeholder. Pendirian dan pemanfaatan rumah restoratif justice yang dinamai Pondok Seduluran di seluruh desa dan kelurahan di Kota Batu membawa Kejaksaan Negeri Batu memperoleh penghargaan dari Jaksa Agung sebagai peringkat ketiga dalam hal rumah restoratif justice terbanyak dan paling intensif tingkat kegiatan Kejaksaan Negeri sewilayah Indonesia. Bahwa nama Pondok Seduluran yang diberikan untuk rumah restoratif justice di wilayah Kota Batu mempunyai makna sebuah harapan terhadap para pihak yang terlibat dalam permasalahan dapat diselesaikan di rumah ini, sehingga kedepannya bisa menjadi dulur atau saudara. Hingga saat ini telah ada 2 kasus yang ditangani oleh Kejari Batu melalui restoratif justice, yakni kasus penganiayaan yang diselesaikan di Pondok Seduluran Desa Punten dan kasus pencurian yang diselesaikan di Pondok Seduluran Desa Junrejo. Pembentukan rumah restoratif justice atau Pondok Seduluran juga disertai dengan pelaksanaan program demi program yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita dari dibentuknya rumah restoratif justice, yakni sebagai tempat konsultasi hukum, sarana menambah wawasan bagi masyarakat sebelum melangkah ke ranah hukum, dan sebagai wadah untuk urun rembuk antar masyarakat. Selain itu yang terpenting dengan didirikannya rumah restoratif justice atau Pondok Seduluran ini, yaitu dapat menjadi tempat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat secara cepat dan sederhana dengan memanfaatkan perangkat desa sebagai mediator dan jaksa sebagai fasilitator. Sebagai penutup, saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batu sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan Bapak
atau Mr. Colin dari United Nations Office on Drug and Crime UNODC ke Kota Batu. Dan jika berkenan kami ingin memperlihatkan ke Bapak rumah RJ selain di Junrejo ini, yaitu di Temas dan Pandanrejo. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera. Semoga kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan keberkahan selalu melimpah pada kita semua. Good afternoon, Mr. Collie F. Brown. Welcome to Batu. Yang saya hormati seluruh hadirin, ini banyak sekali yang saya sebut satu persatu yang mewakili Kementerian Hukum dan HAM serta rombongan. Ini Bapak Victor dan Ibu Ati Sugeng Rawuh di Kota Wisata Batu, Bapak Jaksa Fungsional pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Ibu Erni Mustika Sari, Jaksa Fungsional pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Bapak Yusri, dan yang mewakili Kajati mungkin ini ya, Sugeng Rawuh, dan tentunya ini sahabat saya, Bapak Agus Rujito, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, beserta seluruh jajaran yang hadir, Forkompimda, ini alhamdulillah Pak Pabung yang selalu menemani saya setia, dan yang mewakili Bapak Kapolres. Alhamdulillah siang hari ini saya tentu tidak menyangka kalau saya pikir hanya jajaran Kejaksaan Agung dan Kejari. Saya tidak tahu kalau ada tamu asing Mr. Collie, Mr. Brown di sini. Mr. Brown, sorry for, I don't know you will be here. Welcome to Batu City. Almost this is a rumah seduluran, pondok seduluran. It means is siblings house, maybe like that. Ya benar ya Mbak ya. Jadi siblings house, pondok seduluran. Bapak Kajari tadi sudah menjelaskan apa itu rumah seduluran, dan artinya ini adalah tempat untuk memberi fasilitas masyarakat untuk bisa mendapat pelayanan-pelayanan hukum. Batu is a small city. Batu itu adalah kota kecil, apalagi ketika dibandingkan dengan Malang Raya. Batu just have tiga kecamatan itu apa ya? 3 districts and 24 sub-districts and suburbs. Jadi it's very small. You said it's a big city. It's not a big city. It is the small city. May I explain with a Kota Malang?
the neighbor, our neighbor. They have a 5 districts, and the people who stay in Malang is almost 1 million people. Our city in Batu City just 230,000, so it's a very small city. Jadi mungkin Bapak Brown ini beliau menganggap kota Batu ini sudah kota yang besar dibandingkan dengan ada kota yang di negara beliau itu rata-rata 100-150 ribu penduduknya. Jadi kalau di Batu ini sudah termasuk kota besar. Sementara di Indonesia, Batu is a small city in Indonesia. So, but small is beautiful, is it? You saw how beautiful dance is it? Dan ini Mbak dan Mas, Mr. Brown sangat mengapresiasi, katanya it's a beautiful dance. Ya, tepuk tangan buat Mbaknya tadi. Mr. Brown bilang katanya kapan-kapan diajari. Ya, we have 170 mosques and 566 small mosques. Musola itu small mosque ya Mbak ya. Musola ya musola aja. Musola is small mosque bukan. Dan 31 church, vihara itu apa? 6 vihara and 5 pura, 1 kelenteng. Jadi 5 agama ini ada di sini. Ini menunjukkan bahwa Kota Batu is a tourism city and also budaya city, kota budaya. Dan alhamdulillah di Kota Batu ini juga terdapat beberapa perguruan tinggi agama, University of Religion, Buddhist, Christian, Catholic, dan ada beberapa juga tempat-tempat peribadatan yang khusus. Di sini termasuk ada patung anak-anak Yesus, the child of Jesus, dan hanya ada 4 di dunia. Patung anak-anak Yesus ini hanya ada 4 di dunia, dan itu salah satunya termasuk di Indonesia. Dan patung anak-anak Yesus itu dikirim langsung dari Praha, dihadiahkan ke Kota Batu, karena di sini salah satunya adalah punya tempat pendoa yang hanya 2 di Indonesia. Jadi suster yang hanya kerjanya doa terus setiap hari, itu ada di Batu dan di Pontianak. Itu jumlah susternya paling sedikit. Sekarang yang di sini itu mungkin hanya 12 orang biarawati. Ini adalah kekhususan yang di Batu. Tetapi alhamdulillah Batu yang 95% is Muslim. But the activity for the all religion is very qualified. Semua adalah aktivitas yang sangat luar biasa. Pendidikan sekolah Alkitab itu mendidik pendeta untuk seluruh Indonesia. Itu ada di Kota Batu. Tetapi alhamdulillah semua bisa saling beriringan dan sejalan, yang tanpa satu dengan yang lain saling bergesekan, karena kita sama-sama sudah tahu bahwa hidup ini harus berdampingan secara damai. Beberapa waktu yang lalu kami mengadakan pesta demokrasi, pemilihan kepala desa. Alhamdulillah kepala desa bersamaan itu ada sedikit 1-2 masalah
tetapi alhamdulillah semua bisa diselesaikan dengan baik. Dan tadi kepala desa sudah saya lantik dan sekarang semua sudah mempunyai kepala desa definitif. Mungkin hanya itu saja dan mudah-mudahan kota kecil kami ini, Mr. Brown, our little city, our small city, bisa menjadikan pelajaran yang berharga bagi kerukunan umat untuk bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Translatornya dari mana? Silakan di sebelah situ mic-nya. And Mr. Collier will be accompanied by the translator from UN. Thanks, Rabbi. You're good? Thank you. Thank you very much. And let me first start by acknowledging the distinguished guest, the mayor, and Pragus, and all the distinguished guests. We have the head of the courts, the police, and as well as our security services, as well as our heads of villages. I understand that's on participating virtually with us today. Ya, sekali lagi terima kasih banyak, apresiasi saya, salam saya kepada para kepala jajaran, semuanya, Ibu Wali Kota, Ibu pimpinan juga dari semua jajaran, Bapak Ibu sekalian, dan juga para kepala desa yang hadir secara virtual. Yes, I also want to acknowledge the colleagues who joined us from Jakarta, our good friends from the Attorney General's office, and as well as the Genpas. We're so pleased that we're able to do this trip with you, and we have quite an ambitious agenda to accomplish between today and tomorrow. Ya, saya juga ingin menyapa kolega-kolega yang datang bersama dari Jakarta, dari kantor di Jenpas, dari kantor Kejaksaan Agung, hadir bersama, dan kita juga punya agenda yang cukup padat mungkin hari ini. And I do want to thank you very, very much for the very warm welcome that we received since I came this morning. So thank you very much. Dan saya ingin berterima kasih atas sambutan yang sangat hangat sejak saya hadir pada pagi hari ini, dan sekali lagi terima kasih banyak. And you know, Madam Mayor, if I can say, Batu might be a small city, but it's doing big things, as it sounds like. Ya, Bu Wali Kota, mungkin Batu bisa dianggap kota yang kecil, tapi melakukan hal-hal yang besar. And if only I can say in the representation of the head of the city, and no offense to the men, but we have a wonderful mayor who happens to be a woman leading the city. Ya, dapat terlihat dari jajaran pimpinan yang hadir semua hari ini, dan tanpa menyinggung para lelaki, tapi pemimpin yang ada di sini adalah seorang wanita. Madam Mayor, that's significant, and I wanted to at least acknowledge that, because what it says to all the little girls is that they can one day be mayor as well. Ini adalah suatu hal yang signifikan, karena ini yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak muda, perempuan atau wanita, bahwa mereka bisa menjadi seperti ibu. So I thank you all very, very, very much. Now, you know, the topic for the day, restorative justice, if I can just
take a minute or two and just have some very brief remarks regarding that. This is a very important topic as we are discussing that and looking forward to visiting the Restorative Justice House. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian semuanya. Dan mengenai topik hari ini yaitu adalah restorative justice, mungkin saya akan membawakan 1 atau 2 menit remarks karena ini adalah salah satu topik yang sangat penting. And the process of restorative justice really has 2 things. One is preventing or prevention, and the other one is restoring. Jadi sebetulnya proses restoratif justice itu ada 2 hal yang sangat penting di dalamnya. Yang pertama adalah pencegahan dan kedua adalah pemulihan. And one where it can prevent conflicts, because you're bringing parties together oftentimes before things get to be a big problem, or where things have become a problem, where you have someone who may have committed an act against another person. It allows for the harm to be repaired and for the community and the victim and the offender to be restored. Ya, di satu sisi hal restoratif justice bisa menjadi atau mencegah konflik sebelum konflik meluas menjadi lebih besar, dan di sisi lainnya adalah apabila sudah ada terjadi kerusakan atau tindakan dari seseorang terhadap orang lainnya, itu proses ini memungkinkan untuk adanya perbaikan, baik perbaikan untuk para pihak seperti korban maupun komunitas dan di sekelilingnya. It provides an opportunity for everybody to get involved. It provides an opportunity for the community, in many instances, to get involved. Because incidents that may occur, whether it's in a house is in a community. And oftentimes it does really bring the concept of it takes a village. Ya, jadi memang ini memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk berpartisipasi tentunya, dan juga di satu sisi seperti bisa terjadi di dalam rumah. Di dalam rumah juga itu adalah bagian dari komunitas. Ya. And so I do really want to acknowledge the efforts of the Attorney General's office. I certainly want to acknowledge the efforts as well of the village and the head of village in terms of promoting, supporting this initiative. Saya juga ingin mengakui atau mengakui upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala kejaksaan dan juga oleh kepala desa tentunya untuk mempromosikan proses ini. And I'm certainly looking forward to learning so much more about this, because these are, I hope that I can one day say, hey, there's a great program going on in Batu, and let's go to Batu and see this program. Sometimes, we do study tours, and we support study tours, oftentimes where we take Indonesians to other countries to see promising practices that may be developed. So there can be that exchange of information, exchange of ideas, and so on. But I certainly am one that look forward to the day that I can bring somebody to Indonesia and bring a group to Batu and to say they're doing some wonderful things here. Let's go see that. Saya betul-betul bersemangat untuk melihat dan belajar lagi lebih jauh mengenai program yang ada di sini. UNODC sendiri kami mensupport kegiatan studi, biasanya studi pertukaran, studi visit. Saya sangat menantikan satu hari saya bisa mengatakan ke orang-orang, ayo datang ke Batu, ada program yang bagus di Batu, gitu. And so I do want to congratulate you on this initiative. Do certainly want to as well acknowledge the efforts of everybody who is involved. Jadi saya sekali lagi ingin memberikan apresiasi atas inisiatif yang sudah dilaksanakan dan juga upaya yang telah diberikan oleh semua pihak. And we certainly look forward from the standpoint of UNODC, we certainly look forward to supporting this effort and this initiative. Let's make it better. Let's look and see where it can grow. And we certainly look forward to providing the support, working alongside
the Attorney General's office in making this a success. Ya, dan dari sudut pandang UNODC, kami sangat ingin mendukung program-program yang ada di sini. Mari membuatnya menjadi lebih baik, mari membuatnya lebih berkembang, dan ya tentunya kita ingin mendukung secara lebih jauh lagi. Madam Mayor, thank you for allowing me to visit your city, and thank you for the hospitality that I've received since I've been here, and I certainly want to come back and visit, not as an official guest, but certainly as just come to visit and spend some time here as a tourist as well. So I look forward to that. Ya, Ibu Wali Kota, sekali lagi terima kasih banyak telah memperbolehkan kami berkunjung, dan terima kasih banyak atas kehangatannya, sambutannya. Mungkin satu saat saya ingin kembali lagi, tidak dalam kapasitas ofisial atau bekerja, mungkin sebagai turis. So thank you again for the opportunity. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya. And thank you for your attention just for these few remarks, and I look forward to the outcome of this visit. Thank you. Ya, terima kasih. Saya tentu bisa dilakukan restoratif justice. Sejauh ini sudah berapa orang yang dibebaskan dari restoratif justice itu? Sampai saat ini udah sekitar 1.200 perkara yang sudah. 1.200, jadi kalau saya hitung kurang lebih 2 tahun lalu Pak ya. Jadi per bulan kurang lebih sekitar 50 lah. Artinya satu hari lebih dari 1 orang, hampir 2 orang betul. Bahkan dibebaskan. Iya, betul. Ini luar biasa Pak. Betul, betul. Setiap langkah itu pasti ada yang namanya resiko. Ya. Tapi yang utamanya yang bisa dilakukan RJ adalah bagi mereka yang baru pertama kali melakukan perbuatan. Oh, ini syaratnya. Kemudian adalah ada yang perdamaian. Tapi ini titik beratnya adalah perlindungan pada korban. Bukan kita melindungi pelaku tindak pidananya, bukan itu yang kami lindungi. Tetapi utamanya adalah korban. Yang ketiga, bahwa ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Oke.
Untuk layar LED-nya mungkin boleh diganti dengan, nah atau diredupkan atau diganti dengan Zoom meeting dari masing-masing restoratif Justice House biar kita bisa berfoto bersama seperti ini ya. So we'll take a picture with our VIPs guests and also with every head of village and lurah from their own place, from their own restorative Justice House. Bapak Ibu, kita sedang mengambil gambar bersama, boleh dari yang ada Zoom meeting lambaikan tangannya agar kita bisa masukkan ke gambar juga. Silakan untuk Bapak Ibu yang berada di Zoom meeting lambaikan tangannya. Oke, sudah? Oke, thank you. Mohon izin Bu Dewanti, satu lagi tetap di tempat, kita ambil gambar dari depan. Oke. Dan tamu undangan kami juga undang untuk bangkit berdiri, kita akan ambil gambar Anda dari depan. Rekan-rekan silakan untuk dokumentasi bisa mengambil dari arah panggung. Bapak Ibu tamu undangan yang lain di belakang kami undang untuk bangkit berdiri untuk bisa berfoto bersama. Yes, we will take a picture in this way.